Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Bersama saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 18 Januari 2023. Pemirsa, kita awali berita pada pagi hari ini dari Komisi 10 DPR RI yang menilai perpustakaan memiliki peranan penting dalam memberikan akses terhadap literasi yang mampu meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, DPR RI berharap perpustakaan beralih ke sistem digital yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Seiring dengan modernisasi dan pengembangan dunia digital, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong perpustakaan nasional memaksimalkan teknologi digital untuk menarik minat literasi generasi muda. Perpustakaan di daerah dan Perpustakaan Nasional Indonesia sudah memiliki jutaan judul buku yang sudah dikonversi ke dalam bentuk digital, yang dapat diakses melalui aplikasi Perpustakaan Nasional iPusnas. Oleh karena itu, Muhammad Nur Purnama Sidi berharap aplikasi tersebut dapat terus dikembangkan dan disosialisasikan secara masif, sehingga generasi muda dapat mengakses perpustakaan digital tersebut. Apalagi kalau di Perpusnas ini kan sudah hampir jutaan ya judul buku yang masuk digital. Nah, sebenarnya kan itu terobosan juga. Ada orang yang nggak suka ke perpustakaan gitu, tapi ada orang yang sering baca-baca kan. Nah, tentu kalau dia bisa mengakses dalam bentuk digital, nah itu tentu akan lebih mempermudah mereka untuk mengakses. Karena sekarang menurut saya memang akses itu menjadi sangat penting. Anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno menambahkan agar konten-konten bacaan yang disediakan juga tetap memiliki nilai originalitas yang dapat terus mengembangkan daya pikir masyarakat. Pemikiran juga itu adalah sebuah budaya, gitu bahwa sekolah itu penting. Dulu kan masyarakat Betawi nganggap sekolah nggak penting, kan gitu. Perempuan di dapur nggak bisa, jenab harus kuliah. Artinya itu harus ada perlawanan itu gitu loh. Kita kan diciptakan atau dilahirkan tuh untuk berpikir bagaimana sih mencapai sesuatu. Kalau kita nggak bisa mencapai melalui angka, kita melalui intuisi. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah Indonesia mendapat kuota memberangkatkan 221.000 orang tanpa batasan usia untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 ini. Menanggapi hal tersebut, Komisi 8 DPR RI berharap penambahan jumlah kuota jemaah haji mampu mengurai daftar tunggu haji yang sudah sangat panjang di Indonesia. DPR menyambut baik keputusan pemerintah tidak ada lagi pembatasan usia jamaah haji 2023. Anggota Komisi 8 Seli Andriani menjelaskan, kuota haji untuk Indonesia tahun 2023 sebesar 221.000 jemaah dengan pembagian jemaah haji reguler sebanyak 203.320, 17.680 untuk jemaah haji khusus, dan sisanya untuk petugas haji sebanyak 4.200. Selanjutnya, Seli berharap dihapuskannya aturan pembatasan usia jamaah memberikan kepastian keberangkatan bagi jamaah lanjut usia. Kita juga ingin memberikan kepastian untuk para jamaah di atas usia 65 tahun, tidak ada pembatasan usia, dan hampir sekitar 68.000 jamaah adalah para jamaah yang memang sudah berusia lanjut usia. Maka kita akan memberikan kepastian kepada pemerintah Indonesia, terutama kepada Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, agar bisa memaksimalkan pelayanan yang optimum, khususnya agar para jamaah yang memang lanjut usia ini bisa mendapatkan pelayanan yang betul-betul maksimal. Karena bagaimanapun juga keselamatan dan keamanan para jamaah itu menjadi prioritas utama dari pelayanan dari pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Seli mengingatkan pemerintah untuk merekapitulasi ulang data jamaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi, termasuk di dalamnya pembaruan data jamaah yang sudah wafat dan peralihan akun keberangkatan. Dengan dicabutnya aturan pembatasan usia jemaah haji ini, Seli berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia, mengingat antrian jemaah haji Indonesia sangat panjang. Andri, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Balik DPR RI berharap RUU Kesehatan dapat segera disahkan menjadi undang-undang guna mendukung sistem kesehatan nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Balik DPR RI menilai penyusunan RUU Kesehatan harus selaras dengan tujuan pembentukan politik kesehatan Indonesia. Nah, untuk itu DPR RI berharap pembahasan RUU Kesehatan menggunakan metode Omnibus Law ini dengan memperhatikan segala aspek, mulai dari tenaga kesehatan, tenaga medis, sarana prasarana, sampai jaminan kesehatan. Badan Legislasi DPR RI menerima masukan terkait substansi RUU Kesehatan dan mekanisme penyusunan RUU yang akan dilakukan menggunakan metode omnibus. Wakil Ketua Balik DPR RI M. Nurdin mengatakan rancangan undang-undang tentang kesehatan memasuki fase pembahasan penyusunan draft. Nurdin menjelaskan isi dari RUU Kesehatan meliputi aturan terkait tenaga medis, tenaga kesehatan, serta mengatur izin praktik. Kan sekarang ada yang ingin membedakan ada tenaga medis, ada tenaga kesehatan kan. Nah itu nanti bagaimana prakteknya itu diatur. Sekarang ini kan kita di sini mesti merasakan bahwa masih kekurangan dokter misalnya, ya mesti kekurangan alat. Nah, apakah itu kita akan tetap tidak memberikan ruang untuk masuknya dari asing atau dari luar negeri? Kan itu harus kita atur. Nah, pengaturan seperti apa? Ini yang sedang disusun. Senada disampaikan anggota Balik DPR RI Lisda Hendra Joni yang berpendapat pembahasan RUU tentang kesehatan harus dilakukan dengan teliti agar rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat menghasilkan undang-undang yang lebih baik dan memenuhi harapan seluruh masyarakat. Ya, jadi RUU ini kan memang akan membahas dari mulai hulu ke hilir ya, dari keseluruhan, mulai dari tenaga kerjanya, tenaga kesehatan, kemudian fasilitas, sampai ke ya keseluruhan lah, obat-obatan, bagaimana terhadap masyarakat, pelayanan, semuanya. Sehingga ini memang adalah kesempatan ya untuk kita sama-sama memberikan masukan-masukan terbaik. Arif Naka dan Handoko TVR Parlemen melaporkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. DPR RI menyatakan akan memperjuangkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mengusulkan agar masuk ke dalam prolegnas DPR RI periode 2019-2024. DPR RI meminta para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi yang sama kepada pemerintah serta mendesak pemerintah untuk menjadikan revisi Undang-Undang Desa sebagai prioritas. Pimpinan DPR dan Ketua Balik DPR RI temui ribuan perangkat desa yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR dalam rangka menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ditemui usai menerima Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di depan gedung DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut DPR menerima aspirasi APDESI untuk melakukan revisi Undang-Undang Desa khususnya terkait penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dasko meminta APDESI menyampaikan aspirasi yang sama kepada pemerintah karena revisi harus dilakukan DPR bersama pemerintah. Untuk revisi itu ada dua yang berkompeten yaitu pemerintah dan DPR. Nah, oleh karena itu mereka juga saya minta untuk melakukan lobby ke pemerintah dan siang ini Badan Legislasi DPR akan menerima perwakilan kepala-kepala desa untuk mendengarkan pointers-pointers dan terutama harapan dari para kepala desa agar revisi Undang-Undang Nomor 6 ini bisa masuk dalam prolegnas di 2023. Lebih lanjut, Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, menyebut sistem demokrasi di Indonesia sudah menganut sistem perwakilan. Dan dengan masa jabatan 9 tahun, para kepala desa bisa lebih fokus dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta mengakselerasi pembangunan desa. Revisi tentang Undang-Undang Desa itu menurut saya adalah suatu alasan yang logis, terutama karena kepala desa itu adalah satuan pemerintah terdepan dari semua urusan publik di Republik ini. Jadi permintaan perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun sebenarnya tidak merubah apa-apa. Itu lebih kepada penyederhanaan soal sistem pemilihan dan masa jabatan. Karena sekarang dari 6 tahun itu bisa menjadi 3 periode. Sekarang kan mereka minta dari 6 tahun itu bisa menjadi 9 tahun. Itu akan jauh lebih efektif. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Balik DPR RI menegaskan pembahasan RUU Kesehatan yang melibatkan partisipasi dari semua stakeholder tidak akan bertolak belakang atau melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan aturan-aturan kesehatan. Badan Legislasi DPR RI meminta partisipasi organisasi profesi kesehatan dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang direncanakan akan disusun dalam bentuk Omnibus Law. Anggota Badan Legislasi Ledia Hanifah Amalia menyebut partisipasi dari organisasi kesehatan sangat diperlukan dalam setiap pembahasan produk legislatif, terutama pada RUU Kesehatan. Pasalnya, para praktisi dinilai dapat memberikan gambaran kondisi real di lapangan. Untuk itu, Ledia meminta masukan-masukan bermakna dari organisasi terkait agar aturan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Partisipasi yang bermakna itu menjadi bagian yang penting. Tapi juga tidak cuma sekali sebetulnya. Kami juga tidak bosan untuk menerima masukan-masukan yang katakanlah sifatnya reversible ya, dapat balik. Artinya kalau misalnya diatur seperti ini, implikasinya apa? Karena yang paling tahu di lapangannya adalah teman-teman organisasi profesi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Slamet Budiarto, menyatakan menolak Omnibus Law Kesehatan. Slamet menyebut perubahan yang ada di dalam RUU Kesehatan berpotensi membatasi organisasi profesi yang selama ini bertugas menjamin tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat. Maka kami sepakat untuk menolak Omnibus Law Kesehatan. Karena kami selama ini bertugas menjamin tenaga kesehatan, dokter, perawat bidan dalam melayani masyarakat itu adalah sesuai dengan persyaratan, baik persyaratan etik maupun persyaratan kompetensi. Bagaimana jika ini dirubah semua, maka sangat membahayakan masyarakat dan masyarakat akan terkena dampaknya. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Jumat 30 Desember 2022 yang lalu. Nah, pemirsa, pemerintah mengklaim keadaan dunia saat ini sedang tidak baik, menjadi dalih diterbitkannya Perpu Ciptaker yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 09, pemirsa, penerbitan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Nah, pemirsa, pemerintah berdalih penerbitan Perpu menjadi penting dikarenakan selama waktu perbaikan Undang-Undang Ciptaker tidak boleh ada kekosongan regulasi demi menjaga stabilitas perekonomian. DPR RI pun menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI terkait dengan penerbitan Perpu Ciptaker ini yang dinilai menghilangkan fungsi legislasi DPR RI. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sekali lagi, kedatangan Sufmi Dasko, tim Pancapalek dan anggota DPR RI lain adalah manifestasi perjuangan kita bersama. Pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang penerbitannya mendapat sorotan dari banyak pihak. Dengan harapan Perpu ini bisa membantu mengatasi ramalan badai krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia pasca peringatan dari Bank Dunia dan IMF tentang kegentingan ekonomi di tahun 2023. Polemik pun timbul karena diterbitkannya di tengah masa revisi yang diberikan oleh MK usai dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebagian anggota DPR RI menyayangkan tidak adanya komunikasi dari pemerintah kepada DPR RI sebelum menerbitkan Perpu. Namun sebagian lainnya menilai Perpu ini memang dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di sektor ketenagakerjaan akibat krisis ekonomi. Harus ada win-win solution antara pemerintah dengan DPR untuk mencari jalan tengah yang terbaik. Kita tidak ingin semua itu akan gaduh hanya karena persoalan lama. Disebabkan karena kurangnya sosialisasi sehingga kepentingan-kepentingan yang mestinya di situ sudah terakomodir tidak juga cair sehingga menimbulkan gaduh. Pemerintah seharusnya mencermati apa saja poin-poin yang harus direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibanding mengeluarkan Perpu.
inkonstitusionalnya ini yang kemudian harus ada upaya serius untuk membuatnya menjadi konstitusional. Dan kemudian pembentuk undang-undang itu juga DPR gitu loh. Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah mengeluarkan Perpu Ciptaker? Kalau kemudian ada klausul soal kegentingan yang memaksa, coba dijelaskan ada kegentingan apa sih yang memaksa hari ini? Ini sebenarnya Perpu itu ditujukan untuk siapa? Di sisi lain, Perpu Cipta Kerja dinilai hanya memerlukan penyempurnaan substansi sebagai persiapan menghadapi resesi ekonomi global, khususnya beberapa pasal terkait ketenaga kerjaan seperti pasal soal outsourcing, perjanjian kerja paruh waktu, rumus perhitungan upah, serta waktu kerja dan upah minimum. Oleh karena itu, Perpu ini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, dan kita juga tadi Ketua DPR atau pimpinan DPR telah menyampaikan bahwa sudah ada warning daripada World Bank dan IMF 2/3 negara-negara dari belahan dunia ini sudah terancam adanya krisis ekonomi, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya besar dan punya potensi yang sangat luar biasa. Maka Perpu ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam rangka untuk menjaga perekonomian nasional. Adanya perluasan sistem outsourcing dianggap dapat memaksimalkan pendapatan. Nantinya, Perpu tersebut akan mengatur regulasi outsourcing sehingga masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan peluang tersebut. Karena kemarin belum ada regulasinya, maka itu diatur dalam regulasi. Jadi akhirnya bang, seseorang itu akan mendapatkan peluang sebesar-besarnya untuk mendapatkan income dari berbagai ilmu yang dimiliki dan dari peluang yang ada. Berkaitan dengan pasal ketenaga kerjaan, Komisi 9 DPR RI akan mempelajari dan membahas lebih dalam dengan Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan rekomendasi pembentukan peraturan menteri atau permen terkait perbaikan pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja jika nantinya Perpu tersebut disetujui. Nah, sebaiknya nanti ketika RUU ini sudah disampaikan ke DPR, maka kemudian DPR harus melihat ya turunan dari undang-undang ini di peraturan menteri. Nah, ya jadi banyak yang masih belum maksimal untuk bisa melindungi buruh atau masih diprotes oleh buruh, bisa didetail ya, kemudian diminimalisasi atau diperbaiki di Permenaker. Kan itu sebenarnya fungsinya. Kalau undang-undang kan memang nggak bisa rigid ya. Nah, tapi nggak boleh juga kemudian Permenakernya nggak melakukan apa-apa terhadap semua yang diprotes oleh buruh itu. Di situ kuncinya sebenarnya kalau menurut saya. Pada sidang paripurna Selasa 10 Januari 2023 lalu, DPR RI menetapkan Perpu Ciptaker menjadi salah satu agenda penting untuk diselesaikan di masa persidangan ini. Jika melihat putusan MK bahwa yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 adalah pembentukannya, bukan materinya, maka Perpu ini akan menjadi jalan tengah bagi revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang masa revisinya akan habis pada November tahun ini. Maka sesuai dengan ketentuan, Perpu tersebut harus mendapat persetujuan DPR RI dalam masa persidangan berikutnya. Namun, jika akhirnya ditolak, artinya peraturan pengganti undang-undang tersebut harus segera dicabut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa, jika kemarin-kemarin kita sudah ngajak pemirsa nih jalan-jalan di dalam negeri. Betul. Nah hari ini kita akan ajak nih pemirsa untuk jalan-jalan ke luar negeri. Dan pemirsa, Hagia Sophia merupakan salah satu landmark paling populer di Istanbul, Turki. Selain keindahan arsitekturnya, Hagia Sophia juga punya sejarah yang sangat panjang sejak zaman Kekaisaran Bizantium. Nah tentunya kita akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan melihat-lihat gimana keindahan Hagia Sophia. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda akan kami hadirkan, tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga,
dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan Hagia Sophia, tentu kita sama-sama tahu nih Alfat bahwa Hagia Sophia ini berdiri gagah di tepi Selat Bosporus. Nah, namun ternyata Hagia Sophia ini Alfat awalnya adalah gereja nih yang dibangun oleh Kekaisaran Roma saat mereka menguasai Turki sekitar 1.500 tahun yang lalu. Tidak hanya itu Elisa dan juga pemirsa, Hagia Sophia ini juga sebagai saksi bisu sejarah peradaban Roma dan Ottoman, dan juga Hagia Sophia adalah simbol agung bagi umat Islam sekaligus umat Kristiani di dunia, dan juga seringkali menjadi potret pembelajaran dalam toleransi. Wow, tentu kita penasaran nih bagaimana liputan dan juga keindahan dari Hagia Sophia, dan pemirsa berikut kami sajikan untuk Anda dalam segmen Intips berikut ini. Mengunjungi Turki tak lengkap rasanya jika belum mampir ke salah satu peninggalan bersejarah, yakni Hagia Sophia. Terlepas dari kontroversi sejarahnya, Hagia Sophia menyimpan keindahan bangunannya yang unik. Berikut liputannya untuk Anda. Berbicara negara Turki, pastinya tidak akan lepas dari beragam destinasi wisata yang dimilikinya. Hampir 70% daya tarik wisata di Turki didominasi oleh situs bersejarah peninggalan peradaban, salah satunya Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia merupakan perpaduan dari kerja keras, arsitektur, sejarah, seni, dan politik. Semua ini disatukan di bawah satu atap. Dibangun pada abad ke-6, monumen ini menjadi bangunan gerejawi yang paling penting dari Kekaisaran Bizantium. Sepanjang sejarah Hagia Sophia, kubahnya menaungi 3 agama besar, yaitu Kristen Ortodoks, Katolik Roma, dan Islam. Didirikan pada masa Kaisar Bizantium Constantius, Hagia Sophia pada awalnya dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodoks Yunani. Pada saat pembangunan gereja pertama, Istanbul dikenal sebagai Konstantinopel, mengambil nama dari ayah Raja Konstantius, yaitu Konstantin I, penguasa pertama Kekaisaran Bizantium. Bagian dalam Hagia Sophia dilapisi dengan marmer berbagai warna. Tiang-tiangnya diambil dari bangunan kuno yang digunakan kembali untuk menopang arcade. Bagian atasnya didekorasi dengan emas dan salib besar dalam medali diletakkan di puncak kubah. Kubah utama berdiameter 31 meter ini merupakan puncak dari sistem kubah dan semi kubah yang kompleks. Di salah satu pintu masuk Hagia Sophia terdapat mozaik perawan Maria menggendong anak Kristus. Dalam mozaik tersebut,
terlihat Kaisar Konstantinus dan Justinianus mengapit keduanya. Mozaik ini menyoroti kepercayaan Bizantium pada perawan Maria sebagai pelindung kota. Setelah tentara salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi, Hagia Sophia kemudian berubah fungsi menjadi katedral Katolik. Fungsi ini terus berlangsung sampai reklamasi kota pada tahun 1261. 2 abad berselang, Turki kemudian ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Hagia Sophia pun diubah menjadi masjid. Status ini dipegangnya sampai jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada awal abad ke-20. Hagia Sophia tidak hentinya mengalami perubahan. Tahun 1935, pemerintah Turki melakukan sekularisasi bangunan dan mengubah fungsinya menjadi museum. Upaya besar telah dilakukan untuk penelitian dan restorasi monumen besar ini. Tahun 1931, Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, mengizinkan Institut Bizantium Amerika untuk mengungkap dan memulihkan mozaik aslinya. Pada tahun 1985, bangunan ini diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya arsitektur unik dari budaya Bizantium dan Ottoman. Puluhan tahun berfungsi sebagai museum, status Hagia Sophia kembali berubah. 10 Juli 2020, di masa kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Hagia Sophia kembali dialihfungsikan menjadi masjid. Sempat menuai kontroversi, fungsi Hagia Sophia sebagai masjid hingga sekarang masih terus dipertahankan. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Hagia Sophia masih menjadi destinasi wisata favorit di Turki. Banyak wisatawan mancanegara, baik muslim maupun non-muslim, setiap harinya memadati masjid untuk ibadah ataupun sekedar ingin menikmati keindahan karya arsitekturnya. Lukisan Bunda Maria, Bayi Yesus, kaligrafi Allah dan Muhammad, serta mozaik kuno terpampang indah menghiasi seluruh sudut masjid. Hagia Sophia memegang status museum hingga tahun 2020, ketika pemerintah Turki mengubahnya kembali menjadi masjid. Hagia Sophia mencerminkan perubahan agama yang terjadi di Turki selama berabad-abad. Dengan menara dan prasasti Islam yang kokoh, serta simbol agama Kristen yang mewah, hingga kini, Hagia Sophia merupakan bangunan monumental yang sejarahnya telah menaungi 3 agama. Baik pemirsa, itu tadi informasi terkait keindahan Hagia Sophia. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 18 Januari 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada Komisi 5 yang mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2022 di Kementerian Perhubungan, lalu membahas program kerja tahun 2023 dan juga agenda-agenda lainnya. Dan pemirsa, pada pukul 2 siang, Komisi 3 melaksanakan rapat kerja dengan pimpinan Komnas HAM yang membahas terkait dengan evaluasi kinerja dan capaian Komnas HAM RI tahun 2022. Kemudian juga dilanjutkan ada rencana kerja di tahun 2023, program prioritas dan strategi dalam pencapaiannya beserta DIPA tahun 2023. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purbah dan juga ada rekan saya, Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.